Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saban Septriansyah, perwakilan dari kelompok 6 yang akan membuat monitoring panel surya dari SP32 dan INA 219. Jadi untuk komponen yang dibutuhkan yaitu SP32-nya, kemudian ada sensor tegangan dan arus INA 219, kemudian ada external sun resistor, sensor suhu DHT11, relay 2 atau 4 channel, sama LCD 16x2 I2C. Jadi untuk microcontrollernya di sini berfungsi sebagai pusat pengendali dari seluruh sistem. SP ini mengambil data dari sensor, melakukan perhitungan, dan menampilkan data pada LCD 16x2. Kemudian akan mengirimkan data ke database server dan mengontrol relay. Kemudian ada sensor INA 219 dan eksternal sun resistor. Sensor INA 219 digunakan untuk mengukur tegangan dari panel surya. Sensor ini memonitor voltase dengan akurat, yang membantu mengetahui seberapa efisien panel surya bekerja. Sensor ini hanya mampu mengukur tegangan tentang 26 volt dan arus 3,2 ampere. Untuk itu, diperlukan resistor sun eksternal yang mampu membaca arus sampai dengan 50 ampere dengan cara mengganti resistor SMD kode R100 atau 0,1 ohm ke resistor eksternal dan sedikit memodifikasi library untuk kalibrasinya. Jadi untuk resistor yang ini, yang R100, nanti diganti pakai yang ini. Kemudian ada sensor DHT11 yang digunakan untuk mengukur data suhu dan kelembapan, yang bisa membantu untuk menganalisis kondisi SCC. Jadi nanti untuk sensor DHT11-nya mungkin akan kami pasang di SCC-nya. Kemudian ada relay. Relay berfungsi untuk mengatur saklar yang dikendalikan oleh SP32. Nah, nantinya untuk saklarnya yang sudah pasti sih nanti akan dipasang untuk sistem pendingin SCC-nya. Kalau misalnya suhu SCC panas, nanti akan mengaktifkan kipas. Nah, relay ini digunakan untuk saklar. Kemudian ada LCD 16x2 I2C. LCD ini digunakan sebagai tampilan informasi dari sistem monitoring. SP32 akan mengirimkan data tegangan, arus, status baterai atau status lainnya ke LCD, sehingga pengguna dapat melihat status panel surya secara langsung. Koneksi I2C memudahkan komunikasi karena hanya membutuhkan 2 pin SDR dan SCL. Jika tidak menggunakan I2C maka perlu banyak kabel. Baik, untuk alurnya sendiri di sini mulai, kemudian SP32-nya menginisialis sensor yang terpasang, kemudian sensor-sensor itu membaca nilai tegangan dan arus serta membaca suhu dan kelembapan. Kemudian jika terdeteksi maka akan lanjut untuk mengecek suhu SCC. Nah, jika tidak maka akan mengulangi untuk proses bacanya. Nah, jika suhu SCC-nya lebih dari 40 maka akan menyalakan kipas. Jika tidak maka akan mematikan kipas. Selanjutnya lanjut menghitung nilai tegangan dan arus untuk mendapatkan daya dalam satuan watt. Karena untuk INA 219 ini membaca nilai tegangan dan arus, maka untuk mendapatkan nilai satuan watt tinggal dikalikan saja tegangan kali arus. Kemudian jika sudah akan mengirimkan data ke server dan disimpan di database MySQL melalui protokol HTTP. Nah, jika data diterima server maka lanjut, jika tidak akan mengulanginya. Selanjutnya, jika datanya telah diterima server, maka akan menampilkan data hasil pengukuran pada halaman web. Selesai. Mungkin
jika ada yang salah bisa tolong dikoreksi ya Pak. Ini adalah contoh untuk lebih jelasnya lagi seperti ini. Jadi ini SCC. SCC itu untuk kayak step down. Karena tegangan dari panel surya itu 19 volt, maka akan diturunkan ke 12 volt jika menggunakan sistem baterai 12 volt. Untuk SCC-nya sendiri ada dua jenis, yaitu SCC PWM dan SCC MPPT. Nah, untuk project yang kita buat di sini nantinya akan menggunakan SCC MPPT, bukan menggunakan SCC ini, tapi untuk skematiknya sama saja. Tinggal nanti masih ada kekurangan beberapa. Untuk sensor-sensornya belum diimplementasikan semua, baru hanya INA 219 sama sound resistor eksternal saja. Kemudian untuk microcontrollernya di sini juga masih menggunakan WeMOS D1 mini, karena untuk prototype takutnya ada yang konslet apa gimana, itu kan masih murahan yang WeMOS D1-nya. Ini dari panel surya, negatifnya terhubung ke groundnya, terhubung ke ground microcontrollernya, kemudian terhubung ke ground baterai dan ground SCC. Kemudian untuk positifnya atau 19 voltnya masuk ke sound resistor. Nah, ini nantinya kan ini ada resistor 0,1 ohm, ini dibuang, diganti ke ini resistor sound eksternalnya. Tinggal dihubungkan saja. Nanti library untuk INA 219-nya tinggal sedikit dimodif agar bisa kalibrasi untuk pembacaan arusnya. Kemudian untuk INA 219 nya sendiri kita menggunakan 4 jalur ya, yaitu adalah VCC, ground, SCL, SDA. Untuk VCC masuk ke 5 volt bersamaan, kemudian untuk ground masuk ke ground, kemudian untuk SCL ke pin 22 dan SDA pin 21. Selanjutnya untuk relaynya sendiri menggunakan 3 jalur, yaitu VCC, kemudian data, kemudian VCC, kemudian ground dan data atau in untuk men-triggernya. Selanjutnya untuk sensor suhunya di sini menggunakan DHT11. Ada 3 pin, yaitu ground, data dan VCC. Ground ke ground, data ke D3, VCC ke 5 volt. Jadi menggunakan 5 volt semua. Nah, nantinya relay ini terhubung ke kipas 12 volt yang terhubung ke baterai langsung. Jadi jika suhu dari ini mencapai 40 derajat, maka relay ini akan mengaktifkan kipas. Ini masih prototipe sih Pak, belum diimplementasiin, yang baru diimplementasiin baru yang ininya aja, sensornya aja. Kemudian untuk interface-nya sendiri akan menggunakan LCD ini sama website yang menggunakan backend Python dan protokol HTTP untuk proses kirim data dan terima datanya. Kemudian selain itu juga nantinya akan menggunakan Blink juga bisa. Ini sudah diimplementasikan menggunakan Blink, tampilnya seperti ini. Ini ada tegangan, arus, sama kapasitas baterainya tinggal berapa persen. Ini jika menggunakan LCD-nya seperti ini. Untuk cara kerjanya sendiri,
Di sini ini yang pertama adalah menginisialisasi sensor-sensor yang ada yang terhubung ke ESP32. Kemudian jika sudah diinisialisasi, kemudian lanjut ke pengumpulan data-datanya. Selanjutnya menghitung daya yang dihasilkan. Selanjutnya mengontrol kipas berdasarkan suhu. Jika data-data itu sudah terkumpul, sudah didapatkan, maka akan dikirimkan ke server melalui protokol HTTP. Server akan menyimpan data ini di database MySQL agar bisa diakses secara real-time dan akan tersimpan. Verifikasi pengiriman data. Jika data berhasil diterima oleh server, maka data disimpan dan ditampilkan pada laman web atau aplikasi. Jika gagal, akan menyimpan sementara dan mencoba mengirim ulang. Jika sudah terkirim, maka akan ditampilkan di web. Jika di web akan dalam bentuk grafik seperti yang tadi. Kemudian, nah, untuk optimasi efisiensi energi di sini, karena untuk suhu SCC itu tidak boleh panas agar lebih efisien. Jika panas maka banyak energi yang terbuang. Maka untuk itu, jika suhunya lebih dari 40 akan menyalakan kipas untuk mendinginkan SCC-nya. Seperti itu. Baik, mungkin jika ada kesalahan atau kekeliruan bisa tolong dikoreksi. Baik, terima kasih. Saya Seban Sibransyah dari perwakilan kelompok 6 untuk mempresentasikan proyek kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.